Itu Kayaknya karena jamnya udah tepat ya, teman-teman juga udah ada di sini ya, tapi kita tetap aja mulai ya, karena udah melewati ya. waktunya. Ya, silakan yang bertugas, Tuhan menyertai dalam pelayanan kita semua. Ya, sekali lagi shalom, selamat datang kami ucapkan kepada semua teman-teman, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kita bisa berkumpul hari ini untuk mengikuti persekutuan KTB yang temanya pada hari ini adalah yang dibawakan Ibu Alida dan tetap dibimbing oleh Ibu Henny dari New York. Selamat pagi untuk New York dan Amerika bagian utara. Selamat siang buat saudara-saudara kita di Jerman. Dan selamat malam untuk saudara-saudara kami yang di Indonesia. Puji syukur kita boleh berkumpul hari ini, itu semua karena karunia dan kasih Tuhan kepada kita. Biarlah kasih Bapak mengalir kepada kita seperti tadi pujian dari Kak Murni. Tiba saatnya kita memulai ibadah hari ini untuk belajar firman, dan saya serahkan acara ini kepada moderator, yaitu Ibu Kuana. Silahkan Ibu Kuana. Ya, dan saya akan membuka dengan Mazmur 16 ayat yang 1, 2, dan juga ayat yang 11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa perlindungan-Mu senantiasa Engkau berikan kepada kami, pribadi demi pribadi, baik hamba-hamba Tuhan maupun juga saudara-saudara kami semua, dimanapun berada Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan kami juga mengucap syukur, terima kasih Bapa, bahwa Engkaulah jalan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan sumber dari segala kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau telah menjadi Tuhan kami dan menjadi juru selamat bagi kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal jalan kehidupan, yang belum menerima penjagaan daripada-Mu. Kami mau memohon Tuhan, kiranya belas pengasihan-Mu juga di antara mereka. Dan kami Bapa mengucap syukur terima kasih bahwa kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan, kami mau membuka ibadah kami pada siang hari ini Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
Ya, kita lanjutkan ibadah kita dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Alida, di mana tema yang akan disampaikan hari ini adalah Nuh yang membangun bahtera. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan Ibu Alida akan dibantu oleh saya dalam pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan. Silakan Ibu Alida. Baik, saya share screen dulu. Oke, jadi sekarang kita sambungan lagi dari bulan lalu, ya. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Ya, bisa kelihatan. Kali ini temanya adalah mengenai tentang Nuh yang membangun bahtera, yaitu generasi ke-10. Dan tapi kemudian saya ada tambahkan sedikit mengenai Nuh ini berdasarkan dari khotbah dari Pendeta Yunduhi, khotbah gereja saya di bulan September. Jadi supaya lebih mendetil mengenai Nuh ini. Kita baca ayat pembuka. Setelah Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 9 ayat 28 sampai 29. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Iya. Nah, kita mau lihat di sini, ya. Kita lihat di sini dalam generasi yang ke-10 yang ada garis merahnya itu adalah Nuh. Nah, di sini memang di ayat dibilanginnya hanya Nuh memperanakan anak-anak di usia 500. Tetapi tidak dijelaskan kapan sebenarnya Nuh memperanakan Sem. Nah, karena itu kita harus menghitung sendiri berapa umur Nuh ketika Sem itu dilahirkan. Jadi kita baca Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem setelah Sem berumur 100 tahun. Ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Ya, jadi kita lihat di sini karena Sem berumur 100 tahun ketika memperanakan Arpaksad, berarti ketika air bah itu terjadi, Sem berumur 98 tahun. Ini jelas ya. Jadi 100 dikurang 2 ya. Jadi Sem berumur 98 tahun. Tetapi ketika air bah terjadi, berapa umur Nuh? Dibaca Kejadian 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Iya, jadi 600 ya dikurang 98. Berarti ketika Nuh memperanakan Sem itu berumur 502. Nah, dari situ 502-nya itu muncul ya. Jadi kalau dari dari generasi pertama sampai generasi 9 itu jelas ditulis umurnya berapa, umur memperanakan berapa. Tetapi untuk Nuh ini tidak jelas. Jadi kita harus hitung dari berdasarkan 2 ayat. Nah, untuk Nuh ini kalau kita lihat ya mati di usia berapa ya. Ini kita lihat di sini kalau kita lihat bahwa yang panjang, yang umurnya paling panjang adalah generasi ke-8 kan, Metusalah 969 ya. Terus kemudian yang terpanjang kedua adalah Yared 962. Itu generasi ke-6. Nah, yang ketiga itu adalah Nuh 950. Ya, jelas di sini. Nah, apa nama arti Nuh? Nuh artinya istirahat, sabat, ya, atau penghiburan. Nah, ketika Lamek ayah Nuh itu memperanakan Nuh, dia bilang bahwa anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Pada waktu itu Lamek sudah mendengar karena Lamek hidup semasa kan dengan Adam kan selama 56 tahun, dan juga Lamek juga bukan hanya mendengar dari Adam secara langsung, tapi dia juga mendengar dari bapak-bapak leluhurnya ya mengenai bagaimana Allah telah mengutuk tanah ini. Ya, sehingga Lamek berharap semoga dengan anak ini bisa memberikan penghiburan, ya, seperti demikian. Ya, jadi Nuh sangat berharap bahwa Nuh ini bisa memberikan penghiburan. Nah, yang sangat unik adalah ketika
Lamek itu memperanakan seorang anak, memperanakan Nuh, ya. Biasanya kalau di generasi-generasi sebelumnya cuma dibilang Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, langsung disebut nama anaknya. Tetapi di sini di Kejadian 5 ayat 28 ada dibilangin ya memperanakan seorang anak laki-laki. Nah, disinilah kita pembaca harus pay attention tentang si anak ini karena penjelasannya agak unik, berbeda dengan penjelasan dari bapak-bapak leluhur yang lain, ya. Memperanakan seorang anak laki-laki. Nah, anak ini berarti anak yang spesial, ya. Nah, anak ini seperti anak tunggal. Itu kita bisa baca ayatnya di Yohanes 1 ayat 14, dicatat aja ayatnya. Ayat 18, Yohanes 3 ayat 16, 18, dan 1 Yohanes 4 ayat 9. Jadi Nuh ini adalah gambaran Yesus. Gambaran Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang akan menyelamatkan dunia dan membawa istirahat dan penghiburan sejati. Jadi Nuh ya, itu sebagai penyelamat di zaman Nuh kan. Dia bisa menyelamatkan keluarganya di zaman air bah. Ya, begitupun Yesus itu juga adalah penyelamat yang menyelamatkan dunia, ya, dan memberikan penghiburan yang sejati, istirahat. Nah, kalau kita lihat umur Nuh ini kan dia hidup selama 950 tahun, cukup panjang, ya. Nah, Nuh ini hidup di hidup pada titik persimpangan dua zaman ya, sebelum air bah dan juga sesudah air bah. Nah, kalau kita lihat usia Nuh yang sampai 950 tahun, berarti dia hidup semasa dengan siapa saja. Wah, dia hidup semasa sangat banyak. Ya, kalau dihitung sama dirinya ada 17 generasi. Ya. Jadi 3 orang yang tidak bertemu dengan Nuh itu adalah Adam, generasi pertama, Set, generasi kedua, dan juga Henok, karena Henok udah keburu diangkat ke sorga. Sisanya, ya, itu Nuh bertemu dengan Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, dan juga yang di bawah-bawahnya, Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, sampai dengan Abraham. Jadi Nuh ini sangat luar biasa, hidupnya 950 tahun, sampai-sampai dia bisa hidupnya semasa dengan 16 generasi lainnya, seperti demikian. Nah, mengenai kelahiran anak-anak Nuh ini ada hal yang unik. Yang pertama, kalau kita lihat ya, bapak-bapak leluhur yang lain dari generasi ke-1 sampai ke-9, ketika mau memperanakan anak, itu usianya rata-rata 100-an kan? Adam 130, ya kan? Paling yang lebih tua adalah Metusalah, 187, tapi masih kepala 100-an, di bawah 200. Tetapi Nuh, ini luar biasa. Dia baru memperanakan anak di usia 502. Ya, dan kemudian juga antara dari Adam sampai dengan Lamek itu dikatakan bahwa mereka memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan lain. Ya, sehingga kita tidak tahu sebenarnya jumlahnya berapa anaknya si Adam, anaknya Set, anaknya Enos, karena banyak ya dibilang memperanakan anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi untuk Nuh sangat mendetil, hanya dibilang 3 anak. Dan setelah itu, dan setelah air bah, tidak ada catatan bahwa istrinya itu mempunyai anak-anak lagi setelah zaman air bah. Dan kemudian hal yang unik itu adalah ketiga anak Nuh sendiri, ya, sebelum air bah pun mereka kayaknya berkomitmen tidak memperanakan anak. Ya, baru setelah air bah baru mereka mempunyai anak-anak. Tolong dibaca ayatnya 3-3-nya. Bu. Ya, Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kejadian 7 ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ya, jadi jelas sekali di sini ya bahwa ketika air bah itu datang, anaknya sudah menikah ya, jelas banget di sini ya.
Tapi nggak dibilang mereka punya anak ya. Terus di Kejadian 10 ayat 1, Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. ya, jadi jelas banget di Kejadian 10 ini dikatakan bahwa cucu-cucu Nuh ini lahirnya setelah air bah. Ya, jelas sekali di Kejadian 10 ayat 1 ya. Jadi Nuhnya sendiri punya anak di usia yang sangat tua, dan juga ketiga anaknya pun ya tidak belum punya anak. Nah, kita baca kemudian Alkitab Perjanjian Baru pun bersaksi bahwa hanya 8 orang yang masuk Bahtera. Tolong dibaca. 1 Petrus 3 ayat 20. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Iya, jadi jelas sekali hanya 8 orang yang masuk dalam Bahtera. Berarti tidak ada cucu Nuh ya. Berarti cucu Nuh itu dilahirnya setelah air bah. Nah, kita lihat di sini fakta bahwa Nuh itu memperanakan di usia yang sangat tua, dan juga anak-anaknya pun baru memperanakan anak-anak mereka setelah air bah. Ini memperlihatkan bahwa Nuh dan keluarganya itu satu hati, ya. Segenap hati itu percaya pada pesan Allah untuk membangun Bahtera, dan mereka sama-sama mempersiapkan Bahtera. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dulu saya pikir cuma Nuh sendiri yang bikin Bahtera gitu ya. Tetapi setelah dianalisa kembali di buku 1, saya baru menyadari wah luar biasa sekali, bahkan anak-anak Nuh dan juga menantu Nuh. Ya, bayangkan kalau menantunya punya baby, punya anak-anak, mungkin ya nggak bisa bantu-bantu untuk membangun Bahtera. Bayangkan kalau Bahtera yang sebegitu besar hanya Nuh seorang diri, mungkin sangat sulit. Kita aja zaman sekarang mau pasang papan yang besar, yang panjang misalkan, kita pasti perlu orang lain untuk pegangin kan, baru kita bisa maku kan. Nah, seperti ini. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini benar-benar satu keluarga yang satu hati. Ya. Dan kalau kita lihat perintahnya itu bukan ada 2, sebenarnya Tuhan memberikan 2 perintah, ya. Di Kejadian 6 ayat 14 Tuhan memberikan perintah untuk membangun Bahtera. Tetapi di Kejadian 6 ayat 21 tolong dibaca. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ya. Mereka ini kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya tuh maksudnya binatang-binatang yang masuk itu. Jadi bayangkan Nuh membangun Bahtera. Itu kan penuh dengan preparation kan, apalagi zaman dulu tidak ada gergaji yang baik ya kan. Jadi dia harus siapin papan-papannya. Tetapi bukan hanya itu juga, mereka harus bercocok tanam untuk mempersiapkan makanan. Dan ini bukan makanan buat keluarganya, ini bekal untuk keluarganya dan juga makanan semua binatang-binatang. Berarti ini adalah bercocok tanam itu yang terus-menerus tuh mereka lakukan itu. Dan zaman dulu tidak ada freezer ya, dan juga tidak ada pengawet ya, sehingga mereka simpan di dalam kapal, tapi kemudian makanannya udah kadaluarsa, lalu udah rusak, udah kering, lalu mereka keluarin lagi, masukin yang baru. Seperti demikian ya. Mungkin kalau di Amerika tuh di daerah mana tuh yang suka ada angin kayak tornado begitu, biasanya rumahnya pada punya bunker ya di bawahnya itu ya. Di daerah ya kan? Florida. Itu biasanya pasti mereka simpan makanan kan, begitu ya kan? Ada simpan makanan di situ kan? Nah, begitu juga kan, kalau bayangkan kalau karena Tuhan itu memberi, pada waktu Tuhan suruh Nuh masuk, 7 hari lagi aku akan mengirimkan air bah. Dalam 7 hari mana mungkin mempersiapkan makanan untuk semua binatang-binatang itu semua, dan juga untuk mereka bekal setahun lebih ini. Mereka itu 1 tahun lebih ada di dalam Bahtera, ya kan? Berarti ini mereka sudah mempersiapkan sebelum-sebelumnya.
Jadi ini sangat luar biasa. Ini berarti mereka bekerja satu hati. Jadi ini perlu 8 orang untuk mengerjakan semuanya itu. Sehingga sampai-sampai menantunya pun berkomitmen untuk fokus kepada pembangunan Batra dan mempersiapkan makanan. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, kemudian hal yang sangat penting adalah Nuh membangun Batra dengan rasa takut akan Allah. Kenapa? Karena Allah hanya berfirman 1 kali pada Nuh. Ya, dan kemudian Allah memberikan cetak biru mengenai ukuran Batra, ya, dan bahan apa yang dipakai untuk membangun Batra. Dan Nuh melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tolong dibaca ayatnya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, jadi dia bukannya merasa, aduh ini kok ukurannya kok besar banget ya Batra itu. Oke lah saya kurangin 50%. Bukan seperti itu. Jadi dia sesuai dengan ukuran Batra ukuran yang Tuhan berikan. Terus Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya with godly fear, yaitu artinya dengan rasa takut akan Allah. Takut akan Allah, ya. Jadi iman yang takut akan Allah itu seperti apa? Itu adalah hati yang benar-benar takut dan gentar sampai menjaga firman Tuhan itu supaya benar-benar dilaksanakan dengan baik, ya. Jadi dia merasa bahwa ini adalah Nuh tuh benar-benar menyadari bahwa takut akan Tuhan ini adalah kewajiban dia. Dia hidup itu ada kewajiban dia untuk takut akan Allah. Seperti demikian, ya. Tolong dibaca Pengkhotbah sama Ayub. Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, hari ini apakah kita itu hidupnya takut akan Tuhan apa tidak? Takut akan Allah apa enggak? Kalau orang bilang hantu, pasti 100% pada bilang takut sama hantu semuanya. Tapi ketika bilang takut sama Allah tidak. Mungkin pakai mulut kita akan bilang takut akan Allah. Pasti kita akan ngomong seperti itu, ya kan? Tetapi ketika kita berbohong, itu kita tidak takut sama Tuhan. Ya. Ketika kita marah dan kita penuh emosional dan ketika kita berbuat dosa, itu adalah saat di mana kita tidak takut kepada Tuhan. Ya. Ketika kita melanggar hari Minggu, kita malas ke gereja, kita malas tuh berdoa, itu kita tidak takut sama Tuhan. Ya, jadi sebenarnya takut akan Tuhan ini sangat sulit dijalankan. Ya, tidak segampang yang kita baca Pengkhotbah dan Ayub ini. Padahal dikatakan ini adalah kewajiban kita, yaitu takut akan Allah. Ini kewajiban kita. Ya, jujur saja, saya pribadi pun ada banyak kadang-kadang tanpa sadar saya berbuat dosa. Sehingga saya pun sepertinya juga tidak takut akan Allah seperti itu, ya. Nah, Nuh bisa taat, bisa selesai bangun Batra. Jadi Batra itu adalah ekspresi dari iman Nuh. Inilah iman yang dengan perbuatan. Jadi ada perbuatannya, ada hasilnya seperti demikian. Nah, setelah air bah selesai, ya, kemudian ketika Allah menyuruh Nuh untuk keluar dari Batra, ya, kemudian Allah membuat perjanjian pelangi. Dia berjanji bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Tolong dibaca. Kejadian 9 ayat 11 sampai 13, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, My Rainbow, kutarik di awan,
supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Iya, kalau kita lihat rainbow, kita lihat pelangi, itu kan biasanya setelah hujan, kemudian ada matahari, ya kan? Jadi itu ada rainbow-nya, ada pelanginya, ya kan? Nah, sinar matahari yang menembus air ya, titik-titik hujan itu ya. Nah, seperti demikian. Jadi ketika kita lihat rainbow, ya, ada hujan berhari-hari, tapi kemudian ada matahari. Tuhan sudah berjanji sama Nuh bahwa tidak akan kirim air bah, seperti demikian. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Kita kalau setiap kali kita melihat pelangi, itu Tuhan sudah berjanji sama Nuh, seperti itu. Bahasa Inggrisnya pelangi ya, bukan busur ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama Nuh membangun Batra? Ya. Nah, dulu sebelum saya membaca buku 1 ini, saya pasti bilang membangun Batranya selama 120 tahun. Itu sepertinya dari dulu nggak tahu alasannya apa, pokoknya dibilangnya 120 tahun. Ya saya terima aja dulu seperti itu, ya kan. Nah, tapi kalau memang 120 tahun, bayangkan Nuh selesai ketika air bah terjadi, Nuh berumur 600 tahun. Ya kan? Nah, kalau Nuh membangun Batra 120 tahun, berarti 600 dikurang 120 sama dengan 480. Ya, berarti Nuh ketika menerima firman dari Tuhan itu, perintah dari Tuhan itu, berarti waktu itu usia dia 480 tahun. Tapi di usia 480 tahun, Nuh belum punya anak. Ya kan? Sedangkan di dalam story, di dalam kejadian yang tadi kita baca, jelas-jelas firman itu disampaikan ketika Nuh sudah punya anak dan sudah punya mantu. Ya. Jadi bayangkan kalau Nuh berumur 600 tahun, ya, ketika air bah datang. Dan Nuh baru punya anak di umur 500, ya kan? Berarti ini aja jaraknya udah 100 gitu. Bagaimana bisa 120 tahun? Ya kan? Kemudian selain itu, ketika perintah itu disampaikan, Nuh sudah memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Tolong dibaca lagi, diulang lagi. Kejadian 6 ayat 10 sampai 14. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Iya, jadi di sini jelas sekali bahwa ayat itu sambung-nyambung terus ya, setelah Nuh meranakan 3 orang anak laki-laki. Dan terus kemudian ketika itu Tuhan sudah berfirman, sudah punya anak, udah punya mantu ya. Kejadian 6 ayat 18 sampai 22. Kejadian 6 ayat 18-22, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Iya, jadi jelas sekali ya di sini ya bahwa dia sudah punya mantu ketika perintah itu disampaikan. Ya, jadi kalau kita lihat kalau misalkan Sem dilahirkan di usia 502. Setelah itu kita anggap aja lah adik-adiknya keluar setahun jaraknya seperti itu ya kan. Nah kemudian diperlukan waktu kan anak itu menjadi dewasa dan bisa menikah ya. Kita anggap misalkan Sem itu berusianya 15 tahun ya kan. Nah berarti pembangunan Batra itu sangat-sangat hanya 70 sampai 80 tahun saja ya. Tidak sampai 120 tahun. Nah, inilah yang sangat penting, yang mana kita harus pay attention, yang mana kita harus hitung-hitung seperti demikian. Angka-angkanya itu kita harus perhatikan. Nah, mengenai bahwa Batra Nuh ini dibangun 70-80 tahun, ini adalah tesis yang pertama di sepanjang sejarah dunia. Jadi ketika itu buku 1 itu disampaikan, wah orang-orang sangat luar biasa. Bahkan sampai ada pendeta yang dari luar kota pun bilang bersaksi kepada kami, wah dahulu saya mengajar bahwa Batra Nuh dibangun 120 tahun.
Dan sekarang saya mesti mengulang lagi, saya mesti sampaikan lagi bahwa Bahtera Nuh tidak 120 tahun. Saya harus ralat semuanya khotbah saya. Jadi seperti demikian, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita mau lihat dari sudut pandang sejarah penebusan, apa arti dari ukurannya Bahtera dan juga bahan yang dipakai oleh Bahtera. Nah, ini saya tambahkan. Sebenarnya ini tidak ada di buku 1, tetapi ini di bulan lalu pendeta kami itu membahas tentang Nuh ya, dan sangat bagus sekali. Jadi saya pikir saya mau tambahkan di pelajaran hari ini gitu ya. Kita baca Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Iya, pakainya hasta, kita lihat di sini. Nah, hasta itu kalau bahasa Inggrisnya cubit ya. Nah, hasta ini panjangnya itu dari sikut sampai ujung jari orang dewasa laki-laki. Ya, jadi sudah ditentukan bahwa panjangnya itu 45,6. Ya, jadi kita nggak bisa protes. Kok 45,6 kalau saya ukur kok cuma 45 misalkan begitu. Itu tidak bisa. Jadi waktu itu sudah ditentukan 45,6 itu udah standar internasional ya, cubit itu ya. Nah, sekarang ukuran bahtera itu kalau kita pakai sentimeter kan lebih gampang. Nah, itu panjangnya adalah 136,8, lebarnya 22,8 dan tingginya 13,7. Ini lumayan kan, panjang besar sekali ya. Ya, seperti sepak bola ya. Hah? Ukurannya ya. Nah, kita lihat perbandingan panjang dan lebar. Panjang 300 hasta dan lebar 50, berarti kan 6:1. Itu adalah ukuran yang sempurna untuk kapal menurut ahli engineering. Nah, tetapi yang sangat unik, angka-angka ini 300, 50, 30 itu ternyata juga kita temukan di Kemah Suci Musa di padang gurun. Jadi ketika di padang gurun, umat Israel tinggal di padang gurun, kan Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Nah, angka-angka 300, 50, 30 itu juga ada di dalam kemah suci. Di mana itu kita lihat. Nah, contohnya 30 hasta itu adalah panjang dari bangunan utama kemah suci Musa. Kita baca. Keluaran 36 ayat 21 sampai 25. 10 hasta panjangnya, 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya, tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya, yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, 20 papan. Jujur aja ya, kalau kita baca begini rasanya ngantuk ya, seperti ya kan, pasti ngantuk ya kan. Kalau kita apalagi ini bukan cuma 4 ayat dan itu panjang, bla 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 ya kan. Dan sepertinya diulang-ulang-ulang, tapi luar biasa sekali ya Pendeta Brampak itu. Bayangkan, jadi untuk membuat gampangnya begini, untuk membuat kemah suci itu kan perlu papan-papan ya. Papan disambung. Nah, 1 papan dia bilang lebarnya 1,5 hasta. Terus dijejerin. Ada berapa jejerannya? 20 papan. Jadi 20 kali 1,5 sama dengan 30 hasta. Itu. Ya kan? Tetapi kalau kita baca begini, apakah kita mungkin mengerti bahwa itu sama dengan 30 hastanya yang Nuh buat? Kita tidak akan tahu kan? Karena kita malas untuk menghitung-hitungnya, ya seperti itu. Dan kita kadang suka tanpa sedikit, aduh ini kita skip aja deh ayat ini ya karena pusing gitu, seperti itu, ya kan? Nah, tinggi Bahtera 30 hasta itu juga menggambarkan Yesus yang memulai kehidupan pelayanan di usia 30 tahun. Tolong dibaca. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli.
Ya, jadi ketika dia memulai pelayannya, dia di usia 30 tahun dan dia disalib, dia bekerja selama 3 tahun ya. Nah, jadi dikatakan di Lukas 2 ayat 52 bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, sekarang kita lihat, Yesus itu kan datang sebagai anak manusia. Dipakai ekspresi bertumbuh. Biasanya kalau kita bilang lagi tumbuh, bertumbuh, seseorang itu bertumbuh, pasti kita bicara mengenai tinggi badan, ya kan? Jarang, nggak ada lah kita bilang ke samping, selalu bilangnya bertumbuh itu pasti ke atas, ya kan? Tetapi sebenarnya tidak masuk akal kalau Allah bertumbuh, karena Yesus itu walaupun dia masih kecil, belum 30 tahun misalkan, tetap dia juga adalah Allah, kan? Jadi ini mau kasih tahu bahwa sebenarnya kita lah yang harus bertumbuh. Kita lah yang harus semakin sadar, semakin mengenal firman, dan ketika kita belajar firman, iman kita bertumbuh, hikmat kita juga bertumbuh. Ya, tolong dibaca. 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menahan atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Iya, bertumbuh ya. Nah, jelas sekali. Nah, kemudian kita bilang lebar batra 50 hasta. Nah, lebar 50 hasta itu adalah lebar dari pelataran. Mungkin kalau zaman sekarang itu halaman. Nah, kita ngomongnya gampang. Ini pelataran-pelataran kadang-kadang pusing. Apa artinya pelataran ya? Kita ngomong aja halaman ya. Jadi halaman dari kemah suci Musa ya. Pelatarannya. Tolong dibaca. Keluaran 27 ayat 12-13. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. Ya, kadang-kadang kalau kita baca di Keluaran ini kita pusing ya. Sepertinya diulang-ulang ya. Barat, timur, sama gitu ya. Utara, selatan. Ini kita mau make sure ya bahwa ini ukurannya persegi panjang ya. Bukan heksagon gitu. Jadi ya kan seperti itu. Jadi bayangkan Tuhan itu begitu mendetail ya. Dia kasih tahu bahwa sebelah sisi sini panjangnya sekian, sisi yang sebelah sini panjangnya sekian. Jadi maksudnya ini ukurannya pas gitu. Persegi panjang ya, bukan heksagon. Ya, seperti itu. Nah, lebar batra itu menyimbolkan apa? Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Yesus, ya. Jadi ketika menerima Roh Kudus, mereka menyebarkan firman. Jadi mulai berkembang. Nah, kalau berkembang itu bilangnya lebar kan? Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Jadi ini lebar, makanya dibilangnya lebar batra 50 hasta. Kemudian panjang batra 300 hasta. Itu adalah keliling pelataran dari kemah suci, yaitu 50 tambah 50 tambah 100 tambah 100 ya. Nah, ini saya bacakan saja, mungkin ini cukup panjang ya. Jadi untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu, itu sebelah selatan. Dan sebelah utara juga sama, 100 hasta panjangnya. Nah, 300 itu adalah keliling halaman dari kemah suci. Ya, itu 300 hasta. Nah, jadi 300 hasta itu adalah 30 kali 10, ya kan? Nah, 10 adalah angka sempurna, angka yang penuh. Sehingga kita lihat Yesus kan 30, kan tadi disimbolkan 30. Ini 300 hasta adalah simbol dari Bapa, ya. Yang mana pekerjaan Bapa lebih besar daripada anak. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus itu berperan sebagai tangga yang menyambungkan umatnya kepada Bapa. Ya. Jadi pekerjaan firman Bapa itu diekspresikan sebagai 300 karena Bapa lebih besar daripada anak. Ya, Yohanes 14 ayat 28 tolong dibaca. Yohanes 1 ayat Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 28b. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Jadi ukuran bahtera 300 hasta, 30 hasta, 50 hasta adalah simbol dari Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus.
ya. Jadi hari ini Batra ini menunjukkan apa bagi kita? Kita ulangin lagi. Jadi Batra tingginya berapa? 30 hasta. Lebarnya 50 hasta. Panjang 300 hasta. Kemah suci Musa juga sama, panjang dari bangunan yang pokok itu 30 hasta, lebarnya pelataran 50 hasta, keliling pelataran 300 hasta. Ini juga gambaran Yesus, yang dimana Yesus memulai pelayanan umumnya di umur 30 tahun, kemudian 50 hari setelah kebangkitan Yesus itu terjadi Pentakosta, dan juga Yesus akan ke Bapa, yang mana kehendak Bapa itu lebih besar lagi, ya, 10 kali lipat. Nah, bagaimana dengan kita sebagai jemaat? Kita harus membangun Batra rohani, kan? Bagaimana kita bisa membangun Batra rohani? Yaitu kita harus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika kita penuh, baru kita bisa menyampaikan Injil. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, lewat sikap kita, perbuatan kita. Ya. Nah, dengan cara apa? Kita bersandar pada firman yang kekal dan kita harus memulihkan pergaulan kita dengan Bapa. Dan setelah itu kemudian apa? Kita juga menantikan kehendak sejati dari Allah Bapa. Apa sih kehendak Bapa itu? Sebelum kita baca dulu ayatnya, tolong dibaca, Bu. Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Iya, juru selamat kita, Yesus, ya, juru selamat kita itu kan adalah sebenarnya Allah sendiri, yang mana dia reinkarnasi, yaitu dari firman menjadi manusia. Dia turun ke bumi, ya. Ini adalah Yesus Kristus. Nah, kita juga adalah anak Allah, kan? Kita ini anak-anak Allah, kan? Nah, Yesus sendiri kan juga disebutnya anak Allah. Nah, kita itu katanya harus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita tuh harus contohnya lihat Yesus, follow Jesus. Jadi Yesus itu adalah sebagai patokan. Yesus itu sebagai jadi contohnya begini loh. Kalau kita ini saya bukannya mau ngomong apa-apa mengenai agama lain. Coba misalkan kan kita suka nonton film kayak Sung Gokong, apa yang Buddha punya, yang ada dewa-dewa di langit seperti itu. Nah, kadang-kadang kan ada tuh perintah bahwa oh manusia kamu harus hidupnya dengan baik ya, seperti demikian ya. Tapi dewanya cuma di atas cuma ngomong aja, kamu harus berbuat ini itu ya. Tetapi kadang kita bilang kan, ya di situ di atas nggak bisa kasih kita contoh gimana ya, di situ kamu nggak mengalami sih, saya di sini kelaparan, saya hidupnya sangat susah ya, tetapi dewa hanya perintahin saya suruh ini suruh itu gitu ya, gimana saya bisa hidup dengan kudus, kan mungkin kita komplain akan seperti itu. Tetapi Tuhan kita berbeda ya, Tuhan kita, Allah kita tuh turun ke bumi. Ya, maka itu Yesus itu hidupnya juga miskin, menderita, dia juga kelaparan, ya, dia juga kehausan, dia juga sangat lelah, ya kan? Tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi ini adalah makanya kita orang Kristen ini sangat luar biasa. Kita punya contoh yang bisa kita ikutin, ya. Karena kadang-kadang kalau tanpa contoh kita ya nggak bisa meniru, mana nggak ada contohnya, ya kan? Nah tapi kita punya contoh yaitu Yesus, ya. Jadi kalau kita mau komplain, aduh Tuhan saya kan miskin, saya bagaimana bisa hidup dengan, tapi Yesus juga miskin. Makanya Yesus bilang, aku tahu kesusahan kamu. Karena Yesus mengalami semuanya itu selama 33 tahun kehidupannya. Karena Yesus sudah mengalami itu, maka Yesus tahu hati kita, tahu kesusahan kita. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita harus ada contohnya, jadi luar biasa. Jadi kalau kita bilang, kan kalau kita disuruh, misalkan di sekolah,
kamu mesti jadi anak yang pintar ya. Kan biasanya guru suka bilang, tuh contohnya tuh seperti si A. Nah, kalau ada contohnya kan kita lebih enak ngikutinnya. Makanya kita harus follow Jesus karena kita ada contohnya seperti itu. Ya. Dan setelah itu kita lihat, setelah kita mengikuti kepenuhan Kristus, kemudian Yesus itu menjalani kehendak Bapa, kan? Kita juga ingin seperti Yesus. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, seperti siapa? Seperti Henok. Henok yang hidup berjalan bersama Allah selama 300 tahun dan kemudian dia diubah. Jadi kehendak Bapa adalah supaya kita bisa ke surga hidup-hidup. Jadi Henok berjalan selama 300 tahun. 300 ini pun juga pas dengan panjang 300 hasta dari Bahtera. Seperti itu. Ya. Jadi Henok itu tidak berubah, ya. Dia selama 300 tahun bisa hidup berjalan bersama Allah. Jadi kita bisa ikutin seperti Yesus dan juga seperti Henok, ya. Nah, kemudian bahan baterainya dibuat dari kayu gofir, dibilangin ya kan. Jadi kayunya terbuat dari kayu gofir. Nah, kayu gofir ini adalah kayu yang selama 4 musim tetap hijau, ya, tetap hijau. Nah, hijau di sini menunjukkan hidup, ya. Pohon hijau sendiri menyimbolkan Yesus Kristus. Tolong dibaca. Hosea 14 ayat 8b. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Terus? Lukas 23 ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, yang ada dalam bahasa Inggris green tree, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ya, jadi sebenarnya pohon hijau. Jadi waktu ini Lukas 23 ayat 31 ini kan Yesus kan lagi mikul salib kan? Lagi mikul salib. Nah, kemudian ya tentu orang-orang yang ngelihat yang perempuan pada nangis, sedih-sedih pada nangis-nangis ya kan? Nah, kemudian Yesus bilang, maksudnya yang lebih sedih itu bukannya dia, tapi mereka. Karena kenapa? Kalau orang mau menyalibkan saya sebagai pohon hijau, apa yang terjadi dengan kayu kering? Ya hanya bisa pergi ke neraka saja, dilempar ke neraka saja, ya kan? Sebagai bahan untuk apinya nyala seperti itu, ya kan? Jadi Yesus bilang bahwa dirinya adalah pohon hijau. Ya berarti dia adalah hidup, pohon kehidupan yang ada di Taman Eden itu pohon kehidupan, ya. Jadi kayu gofir ini menggambarkan kayu salib. Ya, dia memberikan hidup kepada umat manusia. Ya, dengan kayu saliblah maka kita bisa memperoleh hidup. Juga kayu gofir juga menunjukkan firman Allah yang hidup. Nah, selain itu, hasil dari memakai kayu gofir bagaimana? Baterainya tidak tenggelam. Ya. Nah, air ya, di Wahyu dikatakan bahwa air itu menyimbolkan dunia. Dunia apa? Yaitu gagasan, ajaran-ajaran yang bukan Kristus itu menerpa, bergelora ya, membuat kita menjadi tidak mau menyadari firman, yang tidak mau mendengarkan firman, yang selalu menolak firman ya. Nah, di situ kita disuruh keluar dari situ, jangan tenggelam dalam banjir dosa dan kejahatan. Coba dibaca. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Iya, nah jadi baterai yang dibuat dari kayu gofir membuat keluarga Nuh tidak tenggelam, ya, dia bisa masuk dalam bahtera, ya. Sehingga tidak diombang-ombingkan oleh rupa angin dunia. Itu ada di Efesus 4 ayat 14b. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya. Nah, kesimpulan. Nah, di hari akhir kita juga harus membangun bahtera rohani dengan iman yang tidak berubah. Nah, hujan yang turun 40 hari 40 malam itu menjadi alat untuk menghakimi. Tetapi bagi Nuh itu justru hujan kasih karunia. Nah, hari ini juga sama. Kita menerima air pembaptisan sebagai tanda dikuduskan. Dan lewat pembaptisan tentunya kehidupan kita sudah berubah, ya.
Apakah kehidupan kita di bawah air atau di atas air? Ya, air bah membuat orang yang percaya dan taat itu terapung di atas air, sedangkan yang tidak percaya tenggelam. Nah, di dalam sejarah penebusan, ya, di atas kayu salib terjadilah pemisahan yang jelas antara kiri atau kanan. Pada waktu bayi Yesus dibawa ke bait suci, itu ada orang tua yang bernama Simeon, ya. Jadi Simeon itu berkata kepada Maria, ya. Dia menubuatkan tentang Yesus ini. Dia berkata bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi bayi Yesus ini yang menjadi batas pisah kiri atau kanan. Nah, apakah menerima Yesus atau tidak? Apakah mau naik batra atau tidak? Apakah percaya salib atau tidak? Apakah mau menerima firman Allah atau tidak? Ya, seperti demikian 1 Korintus ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya. Nah, gelombang-gelombang dosa, gelombang air itu air-air dunia, itu tidak boleh masuk ke dalam batra. Ya kan? Begitupun juga sama, kasih karunia yang kita sudah peroleh pun tidak boleh bocor, tidak boleh merembes keluar. Maka Nuh menutup celah-celah di antara papan gofir dengan pakal, ya, dari luar dan dari dalam. Jadi yang luar nggak bisa masuk, yang dari masuk pun nggak bisa bocor keluar. Coba dibaca. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu seperti kayak ter, ya, ter, seperti ter yang buat aspal itu loh, ter, ya kan? Nah, jadi kalau nggak ditutup dengan pakal, ya, airnya merembes, ya kan? Apalagi di zaman dahulu, ya kan? Di zaman dulu kan nggak ada mesin pemotong yang lurus, kan? Pasti bergelombang, kan? Tidak sama, pasti akan ada celah-celahnya, ya kan? Dan pastilah batra itu pasti akan tenggelam. Nah, jika di zaman Musa, ketika waktu Eksodus, ya, rahasia penyelamatannya itu adalah darah domba yang dioleskan ke tiang pintu, ya. Jadi Tuhan perintahkan kalau pintu rumah kamu dioleskan oleh darah domba, nanti malaikat maut akan lewat. Kalau malaikat maut lihat ada pintunya, ada darah domba, berarti bebas, lolos dari maut, ya. Tetapi kalau tidak ada darah domba, maka anak sulung mati di situ, ya. Nah, jadi itu rahasia penyelamatan, kan? Rahasia penyelamatan. Nah, begitu juga di zaman Nuh. Di zaman Nuh, rahasia penyelamatan yang tersembunyi itu adalah pakal. Nah, pakal ini kan getah. Terbuat dari apa getah? Getah dari pohon apa? Pohon gofir lagi. Ya. Nah, ini getah yang kalau waktu itu juga dipakai pada peti pandan bayi Musa. Dan ternyata pakal ini kalau dalam bahasa, dalam akar katanya juga artinya luar biasa unik. Artinya tebusan. Tebusan untuk hidup, untuk tubuh, harga nyawa, ya. Artinya apa? Menutup, menenangkan, mendamaikan atau menebus. Nah, jadi akar katanya seperti demikian. Ya. Jadi pakal yang dioleskan pada batra itu menyimbolkan apa? Menyimbolkan penebusan Yesus Kristus. Yang mana darah Yesus menutupi semuanya dosa-dosa kita. Ya. Coba dibaca. Imamat 17 ayat 11b. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, jadi darah Yesus itu menutup dosa kita, mengampuni kita, dan menebus kita. Pohon gofir adalah Yesus, ya kan? Nah, getah pohon gofir itu kan seperti darah, kan? Kalau pohon itu darahnya getah itu, ya kan? Jadi sebenarnya pakal dan juga pohon gofir itu satu kesatuan, ya kan? Sama, satu kesatuan. Nah, sekarang Nuh
keluarganya, dan juga binatang-binatang masuk ke dalam Batra dan kemudian ditutup oleh Allah. Jadi bukan Nuh yang nutup sendiri. Tolong dibaca. Kejadian 7 ayat 14, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kalau bahasa Inggrisnya shut him in, ya shut, tutup, jedet, tutup gitu ya. Jadi Tuhan yang menutup. Sehingga apakah Nuh bisa buka tutup? Nuh nggak bisa buka tutup. Ya. Coba bayangkan ya, kalau Nuh bisa tutup pintu, ya. Coba waktu ketika mulai tenggelam, adik-adik kandung Nuh ketok-ketok pintu, gedor-gedor pintu, Nuh bukain pintu. Pastilah si Nuh mau bukain pintu. Ya. Bukannya rasain lo, bukan seperti itu. Pasti Nuh juga akan berusaha. Tetapi masalahnya Tuhan yang tutup pintu sehingga Nuh tidak bisa buka pintu itu. Maka ketika adik-adik kandungnya, saudara-saudaranya, keponakannya pada gedor-gedor, Nuh bukain pintu. Pasti Nuh juga nangis di situ, ya kan? Pasti dia sedih sekali, ya. Dia sangat sedih sekali karena dia pun tidak bisa bukain, tidak berdaya. Ya, sama seperti orang bisa tidak bisa berdaya yang ada cerita itu yang si pengemis Lazarus, ingat yang ada di atas sorga, begitu kemudian dia punya yang orang kayanya di neraka, tolong kasih air setitik itu celupkan air, tapi itu pun juga tidak bisa berdaya. Yang di sorga nggak bisa ke neraka seperti itu. Jadi istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Jadi Nuh tidak bisa buka tutup pintu sendiri. Ini Tuhan yang nutup pintu Batra itu. Nah, pintu Batra ini pun juga adalah simbol dari Yesus. Karena untuk bisa masuk ke dalam Batra hanya lewat Yesus. Tolong dibaca. Kejadian 7 ayat 14. Dan yang masuk Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, jadi seperti ini, marilah kita membangun Batra iman, ya, dengan terus berpegang pada firman, ya, dan supaya dengan firman ini kita bisa menang atas dosa dan kejahatan dan bisa bertahan hidup sampai akhir. Nah, hari ini kita belajar selesai sampai hari ini, kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, Bapa, yang mengajarkan kami bagaimana Nuh hidup dengan takut akan Allah dan dia membangun batranya. Bapa, kami ingin seperti Nuh yang taat kepada firman Tuhan. Untuk itu, Bapa, tolong bimbing kami ya Bapa, untuk kami dapat senantiasa taat kepada firman-Mu, dan kami akan berusaha untuk lebih-lebih lagi, Bapa, untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa, dengan takut akan Allah yang sebagai kewajiban dari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.